Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Ayu Melani dengan NIM 9050123-126. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas C angkatan 23. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai keseimbangan pasar modal dan pasar uang dalam ekonomi makro Islam. Nah, yang pertama, pokok pembahasan pertama itu analisis keseimbangan pasar real atau pasar barang dalam ekonomi makro konvensional. Keseimbangan pasar barang dalam ekonomi makro tercapai ketika total penawaran agregat sama dengan total permintaan agregat. Permintaan agregat terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Penawaran agregat umumnya dipresentasikan oleh tingkat produksi real dalam perekonomian. Kemudian, analisis keseimbangan sektor real atau pasar barang dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, konsep keseimbangan pasar barang juga berpusat pada penawaran dan permintaan, namun dengan prinsip-prinsip tambahan. Penawaran agregat berasal dari produksi barang dan jasa yang halal dan thayyib. Permintaan agregat dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan zakat. Keseimbangan dicapai ketika total produksi barang dan jasa halal sesuai dengan total permintaan agregat yang didorong oleh nilai-nilai Islam. Fokusnya adalah pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial atau biasa disebut juga dengan istilah falah, bukan hanya akumulasi kekayaan. Kemudian selanjutnya analisis keseimbangan sektor keuangan atau pasar uang dalam ekonomi makro konvensional. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang. Permintaan uang atau MS ditentukan oleh bank sentral melalui kebijakan moneter, misalnya operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, rasio cadangan wajib. Penawaran uang umumnya dianggap eksogen dalam analisis jangka pendek. Sedangkan permintaan uang atau MD dipengaruhi oleh 3 motif utama, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Di mana motif transaksi itu yaitu untuk membiayai transaksi sehari-hari bergantung pada tingkat suatu pendapatan. Sedangkan motif berjaga-jaga yaitu untuk kebutuhan tak terduga, juga bergantung pada tingkat pendapatan. Dan selanjutnya motif spekulasi yaitu untuk tujuan investasi atau spekulasi aset, sangat sensitif terhadap tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin rendah juga permintaan uang untuk motif spekulasi, karena biaya memegang uang tunai menjadi lebih tinggi. Kemudian karakteristik dan prinsip keseimbangan pasar uang dalam ekonomi Islam. Pasar uang dalam ekonomi Islam memiliki karakteristik fundamental yang berbeda dengan larangan riba atau bunga. Oleh karena itu, konsep suku bunga sebagai harga uang tidak ada. Mekanisme penentuan harga atau nilai uang lebih didasarkan pada nilai waktu uang tanpa riba. Nilai uang tidak ditentukan oleh bunga, melainkan oleh potensi produktivitasnya dalam investasi real. Baik, sampai di situ saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.